Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Di sini ada sebuah tulisan dari Gus Nadir Syekh Husain. Nanti bisa teman-teman lihat beliau itu siapa ya. Mungkin di kalangan sedikit masyarakat atau khususnya warga Nahdlatul Ulama tahu siapa Gus Nadir Syekh Husain. Beliau di sini berbicara mengenai tentang nasab. Tulisan beliau, nasab, kata beliau, saya selalu menghindar membahas kontroversi soal nasab Ba'lawi. Jadi ketika itu beliau itu selalu menghindar ya. Ketika ditanya tentang masalah nasab Ba'lawi, beliau selalu menghindar gitu. Begitu juga ketika ada pertanyaan tentang si A dan si B yang gak jelas silsilah nasabnya, tapi mendadak dipanggil Gus, saya cenderung diam. Saya cuma merasa malu kalau kiprah kita di kehidupan ini hanya mengandalkan siapa orang tua atau nenek moyang kita. Jadi kalau bisa kita jangan pernah mengandalkan nasab ya. Ya, ini kata Gus Nadir. Apalagi mengandalkan orang tua, keturunan-keturunan gitu. Atau saya nih dzurriyyah Nabi gitu. Beliau sangat malu sekali seperti itu jika beliau mengandalkan siapa orang tuanya, siapa kakeknya dan seterusnya. Apalagi kalau ternyata kualitas baik ilmu maupun akhlak serta pencapaian kita jauh dari kata layak gitu. Seharusnya orang tua yang bangga dengan kita, bukannya kita yang malah membanggakan orang tua padahal kitanya jong dan 0. Ada yang memang membanggakan nasab lengkap dengan sebutan dan atribut yang menyertainya demi mengubah nasib untuk meraih nisab. Tapi ya biarlah itu urusan mereka, kata Gus Nadir. Urusan kita ya fokus saja dengan kiprah kita, prestasi dan menjadi orang yang selalu bermanfaat buat semuanya. Jadi prinsip Gus Nadir itu khairun nasi anfa'uhum linnas, teman-teman. Sewaktu saya melamar menjadi dosen di Australia dan mesti bersaing ketat dengan 400-500 pelamar dari seluruh dunia untuk satu posisi, mereka tidak tahu siapa orang tua saya, kata beliau. Mereka tidak tahu saya dari ormas mana, mereka malah tidak peduli jumlah follower saya di medsos atau berapa banyak jamaah yang cium tangan selepas ceramah di tanah air. Selain ijazah yang mereka nilai itu, publikasi di level internasional, riset grant, dan kemampuan mengajar di depan mahasiswa dengan berbahasa Inggris, teman-teman. Saya berkali-kali melamar dan gagal untuk mendapatkan posisi akademik di kampus luar negeri. Tidak ada kata balance dari petinggi negeri atau ulama besar. Yang ada surat referensi dari para profesor yang pernah membimbing saya atau pernah riset bareng. Harus melewati berbagai tahapan, dari mulai seleksi berkas, wawancara, seminar, ngajar, kata beliau, sampai akhirnya dinyatakan lolos. Itu pun setelah jadi dosen saya harus minimal 1 publikasi internasional, bayangkan, setiap tahun. Ya setiap tahun, bukan cuma 1 per 2 kali publikasi internasional, ucap beliau, hanya untuk mendapat gelar guru besar. Jadi, kata beliau catatannya, jadi siapapun punya kesempatan yang sama untuk sukses tanpa bicara soal nasab. Yang lebih penting itu adalah supporting sistem untuk kita bisa maju dan terus berprestasi, baik di level keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi mulailah merasa malu cuma modal nasab belaka. Ini tulisan Gus Nadir Syekh Husain mendorong kita, memotivasi kita jangan pernah mengandalkan nasab, siapapun keturunan kita, apapun nenek moyang kita, kakek kita, bapak kita, atau kita menyambung ke Rasulullah. Nah itu jangan sampai kita mengandalkan nasab seperti itu. Apalagi sampai berkata di darah daging saya ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu nggak baik juga. Oke, mungkin seperti itu penyampaian kita. Nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.